Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, sebelumnya Bapak minta maaf kepada para siswa sekalian dikarenakan pembelajaran kita pada malam hari ini Bapak besok tidak bisa mengikuti atau memasuki kelas seperti biasanya mengajar dalam kelas dikarenakan Bapak besok ada memiliki rapat antar guru. Makanya Bapak memilih untuk pembelajarannya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya. Istidadan iqra'u du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu membahas mengenai kisah-kisah Nabi Lut, yaitu pada bab 9. Ya, buka halaman 103 atau 104. Kisah Nabi Lut alaihi wasallam. Apa sih kisah Nabi Lut tuh? Ada yang tahu nggak? Nabi Lut tuh bertugas di mana? Sebagai seorang muslim, wajib kita beriman kepada para nabi dan Rasulullah SAW. Di antara para nabi dan Rasul, Rasulullah SAW, Nabi Lut alaihi wasallam diutus untuk berdakwah kepada suatu kaum yang berbuat maksiat, yang berbuat kekejian atau kejahatan. Kaum Nabi Lut itu kaum yang tidak menyukai seorang wanita, laki-laki sesama laki-laki. Kalau zaman sekarang itu disebut namanya itu gay, menyukai laki-laki sesama laki-laki. Kisah Nabi Lut alaihi wasallam. Secara silsilah, Nabi Lut alaihi wasallam merupakan anak atau keponakan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ayahnya bernama Haram bin Tahrik yang memiliki saudara kembar bernama Nahor. Nama lengkap Nabi Lut alaihi wasallam adalah Lut bin Haram bin Azzara bin Nazor bin Surai bin Ru'u bin Fajli bin Amir bin Syi'a dan bin Arwata bin Sam bin Nun. Nabi Lut juga termasuk dalam 20 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dalam kisahnya, Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum
ataukah Sodom yang berasal dari negara Yordania. Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Halimah yang memiliki dua putri bernama Raisa dan Zakharata. Sebelumnya itu kaum Sadum. Nah, dijelaskan tadi kaum Sadum yang berasal dari negara Yordania. Kaum Sadum ini merupakan kaum yang memiliki akhlak yang tercela. Mereka tidak beragama, tidak mempunyai nilai kemanusiaan yang beradab, dan bentuk maksiat yang mereka lakukan adalah sebuah pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Dan perilaku semena-mena terhadap orang lain. Namun hal yang paling keji dari kaum Sadum adalah mereka tidak sama sekali atau tidak memiliki nafsu terhadap seorang wanita, tidak tertarik pada seorang wanita. Nasib perempuan atau nasib wanita pada saat itu sangat memperhatikan. Kerusukan kaum Sadum ini sangatlah parah, dan peristiwa ini berlangsung selama bertahun-tahun. Kejahatan dan kemaksiatan yang tidak berkurang, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Hal ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Lut alaihi wasallam berdakwah kepada kaum Sadum agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, menjauhi kejahatan dan kemaksiatan, serta menghentikan semua bentuk kemungkaran. Akan tetapi ajakan dan perintah Nabi Lut alaihi wasallam itu tidak dihiraukan oleh mereka. Nabi Lut alaihi wasallam pun tidak putus asa dan tidak berhenti-henti mengingatkan kaum yang tersesat dengan penuh kesabaran dan ketabaan hati. Suatu hari ada seorang yang mengetuk pintu masuk rumah Nabi Lut alaihi wasallam. Ketika pintu itu dibuka, tampaklah beberapa pemuda berdiri di depan pintu Nabi Lut alaihissalam dan berpesan kepada anak-anaknya dan istrinya untuk merahasiakan tamunya. Ada dua tamu Nabi Lut pada saat itu, seorang pria tampan yang mengetuk pintu untuk bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut menyuruh istri dan anak-anaknya untuk berdiam dan tidak memberitahukan kepada kaum Sadum bahwasannya ada tamu mereka, dua pria tampan, dua pria yang perkasa. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihi wasallam ingkar dan menyebarkan informasi tersebut kepada kaum Sadum. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihi wasallam. Kaum Sadum beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihi wasallam dan meminta dibuka pintukan untuk melihat tamunya. Nabi alaihi wasallam tidak membuka pintunya dan merujuk agar mereka kembali pulang dan tidak terganggu tamunya. Namun kaum Sadum tetap memaksakan diri untuk masuk. Dalam kondisi terkepung seperti itu, Nabi Lut alaihi wasallam masih tetap memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan bermaksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu gagal. Nabi Lut sudah memperingatkan bahwasanya tidak boleh bermain antara laki-laki sesama laki-laki. Selanjutnya yaitu Nabi Lut alaihi wasallam berkata kepada tamunya bahwa beliau sudah tidak kuasa menghadapi kaum tersebut. Lalu tamunya itu mengatakan bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sadum. Lalu
malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam serta anak-anak dan istrinya agar segera meninggalkan kampungnya karena azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Pesan para malaikat itu dipatuhi oleh Nabi Lut alaihissalam dan anaknya. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihissalam telah berkhianat dan menjadi bagian kaum yang diingkari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Coba bacakan ayatnya. Qalu ya bacakan. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma asobahu inna mau'idahumus subuh alaisa subuhu biqarib. Artinya mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah berserta keluargamu pada sebagian malam dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menolak ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Dalam ceritanya dua pemuda itu pada waktu itu memberitahukan kepada Nabi Lut bahwasanya mereka adalah seorang malaikat yang diutusan Allah untuk membantu Nabi Lut membinasakan kaum Sadum. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh para malaikat untuk berlari lewat belakang dan jangan menengok ke belakang, tetapi sang istri menengok ke belakang karena dia adalah karena istrinya berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam yang memberitahukan bahwasanya ada pemuda yang berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Atas perbuatan Nabi Lut alaihissalam yang menyimpang tersebut, atas perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang menyimpang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Yang pertama yaitu Allah menurunkan hujan yang sangat dahsyat dan lebat sebagai terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 84 yang berbunyi wal amtorna alaihim matarrun fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendurhaka. Berarti Allah mungkin menurunkan hujan batu di waktu subuh. Adapun hadis lainnya yaitu walam majaa amruna waja'alna alaihi safina wa amruna alaihi hijaratan min sijilin mandur wa sawatan inda rabbik wa ma ya minadh dhalimin bi'abidin. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberikan tanda dari sisi Tuhanmu, siksa itu ia adalah jauh dari orang yang zalim. Ketiga itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara keras yang menggelar. Fa'awazaqtum sayhatan musyrikin, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit.
Sungguh pedihnya dan mengerikan azab Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu jelas agar apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam itu tidak terulang lagi pada masa-masa setelahnya. Hendaknya hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada dunia saat ini, pada era saat ini, banyak orang-orang yang melakukan sesama antara laki-laki. Banyak disebut sebagai yang dengan kata itu gay. Banyak orang-orang saling suka antar sama laki-laki atau bermain sama laki-laki atau tidak memiliki nafsu sesama wanita. Yang kedua yaitu B, perilaku meneladani kisah Nabi Lut alaihi wasallam. Bacakan dulu. B. Perilaku meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Sebagai muslim kita harus mengadami kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Di antara perilaku yang dapat diteladani dari kisah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pantang menyerah. Nabi Lut alaihissalam memiliki sikap yang pantang menyerah dalam menyuruhkan ajakan kebenaran kepada kaumnya. Akan tetapi hanya sedikit dari kaum Nabi Lut alaihissalam yang mau mendengarkan dan mengikuti ajarannya. Sedangkan sebagian besar dari kaumnya mengabaikan seruan Nabi Lut alaihissalam dan tidak mau meninggalkan kebiasaan mereka yang menyimpang. 2. Tabah dalam menghadapi hujatan orang lain. Nabi Lut alaihissalam menunjukkan kegigihannya dalam berdakwah di tengah hancurnya moral kaum Sadum. Hal itu pun mendatangi hujatan dan hinaan dari kaum Sadum terhadap Nabi Lut alaihissalam. Bahkan mereka tidak segan untuk mengusir Nabi Lut alaihissalam dari negerinya apabila tidak mau menghentikan dakwahnya. Akan tetapi Nabi Lut alaihissalam menghadapi berbagai hujatan kaumnya dengan tabah. Hal itu juga tidak menggoyahkan kegigihannya untuk berdakwah. 3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Meskipun mendapatkan hujatan dan penolakan yang keras dari kaumnya, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Nabi Lut alaihissalam untuk tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemberian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya. Nabi Lut alaihissalam menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengajak kaumnya agar meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amal soleh. 4. Sabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Lut alaihissalam menghadapi berbagai cobaan dalam menjalankan dakwahnya. Rintangan dakwah yang dihadapi Nabi Lut alaihissalam tidak hanya berasal dari kaumnya yang bersifat membangkang. Cobaan tersebut bahkan datang dari istrinya yang justru insya dari berkhianat terhadap perintah Nabi Lut alaihissalam. 5. Peduli terhadap orang lain. Suatu ketika seorang pemuda yang tampan berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa khawatir bahwa kedatangannya akan menimbulkan perbuatan keji dari kaum Sadum. Nabi Lut alaihissalam berupaya melindungi pemuda itu di dalam rumahnya. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat Nabi Lut alaihissalam yang sangat peduli terhadap keselamatan orang lain. Akan tetapi pemuda tersebut kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaumnya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan dalam ceritanya bahwasanya Nabi yang diutus untuk para kaum Sadum atau kaum yang tidak menyukai seorang wanita atau kaum yang terhina atau kaum yang para penjahat ada di sana. Hikmah yang kita mempelajari tentang kisah Nabi Lut alaihissalam adalah menambah wawasan keislaman
tentang kisah Nabi Lut alaihi wasallam dengan kaum yang terdahulu, menambah keimanan, ketakwaan serta keyakinan tentang maksiat kaum itu sendiri. Baiklah, rangkuman kita pada materi pada malam hari ini adalah kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum Sadum. Kaum Sadum adalah kaum yang memiliki akhlak yang tercela, tidak beragama, tidak memiliki nilai kemanusiaan dan melakukan perbuatan kemaksiatan seperti pencurian, perampokan, perampasan harta benda, pembunuhan, penganiayaan dan kesenwangan dan penyuka sesama jenis. Kaum Sadum itu adalah seorang yang menyukai sesama jenisnya. Perempuan suka sama perempuan, laki suka sama laki-laki. Kalau zaman sekarang disebut sebagai gay. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai azab kepada mereka, yaitu kepada kaum Nabi Lut alaihi wasallam karena telah melakukan perbuatan yang keji dan hina. Baiklah, saya tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup. Istidadan iqra'u du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita keluar kelas, saya sebagai seorang guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari guru saya atau suatu hal yang tidak menyenangkan bagi murid-murid sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada istilah unjur mangkola wala tanjur mangkola, dengarkan apa yang dikatakan dan dengan mendengar siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.